A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassallallahu wasallam wa alihil muntajabin al-ma'sum ila yami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kunni walikal hujjat ibnil Hasan sallallahu alaihi wa ala alihi bi hadhihi sa'a wa aliyan dalilan wa aina hatta tuskinahu ardu wa tumatti'ahu fiha. Allahumma salli wa ala alaihi salam. Suila anil khairi ma'ruf wa qul laisa khairu an yakthura malka wa duk walakinnal khaira an yakthura ilmu wa an ya'zuma ilmu wa antubahiyan nas bi ibadati rabbik fa in ahsanta hamidallah wa in asa'ta istaghfartallah wala khaira fid dunya illa li rajulin adnaba dhunuban wa yatadarakuha bitaubah wa rajulin yusari'u bil khairat. Hikmah yang ke-9. Dikatakan Amirul Mukminin Imam alaihi salam ditanya tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Wasuila anil khair ma. Ditanya tentang kebaikan, apa itu kebaikan? Faqol Amirul Mukminin Imam alaihi salam mengatakan laisal khairu yakthura maluka wa waladuk. Kebaikan itu bukanlah banyaknya harta dan anakmu. Terus apa dong? Kalau kebaikan itu bukanlah banyaknya harta dan anak, terus apa? Walakinnal khaira an yakthura. Yang dimaksud dengan kebaikan, melainkan kebaikan itu adalah dengan banyaknya ilmu kita. Dengan banyaknya ilmu kita. Ini satu. Terus apa lagi itu kebaikan? Wan ya'zuma ilmu, dan juga kesabaran kita yang begitu besar. 2. Lalu yang ketiga apa? Wan tubahiyan nas bi ibadati rabbik, dan juga engkau membanggakan kepada manusia dengan beribadah kepada Tuhan. Kita bangga bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Ini yang ketiga. Fa in ahsanta hamidallah. Jika engkau berbuat baik, maka syukuri dan pujilah Tuhan. Pujilah Allah. Wa in asa'ta istaghfartallah. Jika engkau berbuat buruk, maka mintalah ampunan dari Allah. Wala khaira fid dunya illa lirajulain. Dan tiada kebaikan di dunia ini kecuali hanya untuk 2 golongan manusia. Yang pertama, rajulin aznaba dzunuban wa yatadarakuha bitaubah. Yang pertama adalah manusia yang ketika dia buat dosa, maka dia mengganti atau membayarnya dengan bertaubat. Itu satu. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah manusia yang bergegas di dalam kebaikan. Ini ringkesan dari hikmah yang ke-9. Kita sampaikan dulu poin-poin pentingnya, nanti baru kita bahas secara mendetail. Jadi poin penting yang pertama dari hikmah ini, hendak menyampaikan apa itu kebaikan. Ini kebaikan yang hakiki dan kebaikan semu. Jadi ada kebaikan semu, ada kebaikan hakiki. Ini poin yang pertama. Kita harus bisa memahami yang mana kebaikan semu, yang mana kebaikan hakiki, dan kita mencari dan mengejar kebaikan yang hakiki. Ini yang poin. Poin yang kedua adalah siapa yang bisa mendapatkan kebaikan di dunia ini. Jadi setelah tadi poin yang pertama kita tahu mana itu kebaikan hakiki, mana itu kebaikan yang semu. Nah, poin yang kedua, siapa yang berhasil mendapatkan kebaikan hakiki? Siapa yang berhasil mendapatkan kebaikan itu? Ini juga ada 2 golongan.
Yang pertama adalah orang yang kalau dia berbuat dosa dia bertobat, dan yang kedua adalah orang yang bergegas di dalam berbuat kebaikan. Poin yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini itu hanya ada dua saja. Apakah kita berbuat baik atau kita berbuat buruk? Kan nggak ada di tengah-tengahnya. Nggak ada. Saya tidak berbuat baik, tidak juga berbuat buruk. Tidak ada. Atau saya sekaligus berbuat baik, sekaligus berbuat buruk, itu tidak ada. Jadi apakah kita berbuat baik atau kita berbuat, jika kita berbuat baik, maka kita memuji Allah Ta'ala. Dan jika kita berbuat buruk, maka kita beristighfar dan meminta ampunan, maaf dari Allah. Ini 3 poin secara global, 3 poin yang bisa didapatkan dari. Sekarang kita mencoba untuk memprediksi, bedah. Dikatakan faqala laisal khairu an yaktura maluka wa waladu. Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan kebaikan itu bukanlah banyaknya anak dan harta. Terus apa dong? Walakinnal khaira an yaktura ilmu. Satu. Ini dikatakan kebaikan itu adalah banyaknya ilmu. Satu. Yang kedua, dan juga kesabaran yang besar. Wa an ya'duma ilmu. Kesabaran yang besar. Dan yang ketiga, bangga di tengah masyarakat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa antuha yatas ibadati roh. Ini 3 poin penting dalam kebaikan. Jadi kalau mau ditanya, kebaikan itu apa? Yang pertama, ilmu yang banyak. Yang kedua, sabar yang besar. Yang ketiga, bangga menjadi hamba. Nah, ini kalau ditanya nanti apa itu kebaikan? Kebaikan 2. 1, ilmunya banyak. 2, sabarnya besar. 3, bangga menjadi hamba. Sekarang dikatakan faqala laisal khairu an yakthura maluka. Kebaikan itu bukanlah banyaknya harta dan banyaknya anak. Pertanyaannya begini, sebelum kita membahas, ketika saya mengingkari sesuatu, maka seyogianya, saya ulangi, ketika Yusuf mengingkari sesuatu, maka seyogianya hal yang diingkari itu adalah sesuatu yang mungkin untuk atau yang biasanya dianggap sebagai hal yang benar. Saya ulangi, ketika Yusuf mau mengingkari sesuatu, maka pengingkaran ini benar terjadi. Pengingkaran ini bisa terjadi. Pengingkaran ini bisa berlaku kepada hal-hal yang memang sebagian besar orang atau dia layak untuk diterima sehingga Yusuf mengingkari. Contoh misalnya main trading dah ya. Contoh main trading misalnya atau cryptocurrency misalnya ya. Contoh kita main cryptocurrency atau main trading. Nah, umumnya ini contoh biar teman-teman paham apa maksud yang saya sampaikan. Saya bilang tadi apa? Kalau Yusuf mau mengingkari sesuatu, maka semestinya hal yang diingkari itu adalah hal yang pada umumnya orang menerima, lalu Yusuf mengingkari. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kalau Yusuf mengingkari sesuatu yang semua orang mengingkari, maka itu nggak ada gunanya. Contoh misalnya gini. Batu bisa dimakan nggak, Batu? Nah, nggak bisa. Batu kan nggak bisa dimakan. Batu kan nggak bisa dimakan ya. Ketika batu nggak bisa dimakan, lalu Yusuf datang bilang batu itu nggak bisa dimakan. Nah, ini nggak ada manfaatnya ngomong begini. Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa batu nggak bisa dimakan. Lalu Yusuf datang, batu bisa dimakan. Ini nggak ada manfaatnya ngomong. Atau misalnya apa? Api bisa diminum nggak? Api nggak bisa diminum. Lalu Yusuf datang, api jangan diminum, api nggak boleh diminum. Ini nggak ada manfaatnya ngomong begini. Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa api itu nggak bisa diminum, api itu nggak ada manfaatnya. Pengingkaran Yusuf mengatakan batu jangan dimakan, api jangan diminum, itu nggak ada manfaatnya. Itu perkataan yang sia-sia.
maka pengingkaran ini tidak benar. Jadi pengingkaran ini tidak berlaku. Pengingkaran ini tidak akan keluar dari seorang yang hakim, seorang yang berakal. Sebagaimana misalnya Pak Tanto datang terus bilang, oh, Yusuf jangan makan besi. Nah, ini perkataan ini tidak akan keluar dari Pak Tanto. Kenapa? Karena Pak Tanto orang berakal, satu. Yang kedua, semua orang tahu bahwa besi nggak bisa dimakan. Maka Pak Tanto tidak akan mengatakan Yusuf jangan makan besi. Kenapa? Karena semua orang tahu besi nggak bisa dimakan, dan Pak Tanto juga orang berakal. Dan orang yang berakal itu hanya mengatakan hal-hal yang bermanfaat. Sementara kalau Pak Tanto mengatakan Yusuf jangan makan besi, ini perkataan ini tidak bermanfaat. Kenapa? Karena semua orang tahu besi tidak bisa dimakan. Tetapi saya kasih contoh. Semua, atau jangankan semua, sebagian besar orang menganggap memakan lintah itu misalnya bagus. Contoh doang nih, nggak tahu apakah ada orang pemakan lintah. Sebagian besar itu mah agak susah. Apa ya? Misalnya contoh kerang deh, misalnya ya, kerang. Nah, sebagian besar orang mengatakan makan kerang itu bagus, atau sebagian besar orang mengatakan bahwa misalnya makan lele bagus, misalnya kan. Contoh. Terus Pak Tanto datang bilang makan lele itu nggak bagus, atau lele itu jangan dimakan. Ini baru ada manfaatnya nih ngomong nih. Kenapa? Karena yang pertama, lele itu memang bisa dimakan. Ini lele itu bisa dimakan. Ini terlepas halal haramnya nih. Si lelenya bisa dimakan tuh, kan gitu. Hewan dia bisa dimakan. Yang kedua, sebagian orang memang memakan ini, yakni melakukan hal itu dan menganggap memakan lele itu boleh. Lalu ketika dalam kondisi yang demikian, kalau Pak Tanto datang melarang hal itu, baru ini bermanfaat. Perkataan larangan itu baru bermanfaat. Bilang lele jangan dimakan. Ini baru tepat nih. Kenapa? Karena memang si lele bisa dimakan dan sebagian orang memakan itu. Atau contoh misalnya babi, terlepas dari hal haramnya dulu ya. Yang pertama, babi itu hewan. Ini bisa dikonsumsi. Dari objek bisa atau tidak bisanya, dia bisa dikonsumsi. Babi itu bisa dikonsumsi. Tetapi dan juga selain itu, yang pertama dia bisa dikonsumsi, yang kedua sebagian orang juga memakannya. Nah, lalu kalau Pak Tanto datang atau Pak Ali datang mengatakan babi jangan dimakan, atau babi nggak boleh dimakan, atau babi nggak bisa dimakan, ini perkataan ini baru ada manfaatnya. Kenapa? Karena yang pertama, babi itu secara kehewanannya dia bisa dimakan. Yang kedua, dan sebagian orang memang memakannya. Lalu kalau ada orang datang melarang hal itu, barulah larangan ini bermanfaat. Berbeda kayak tadi makan besi. Bilang jangan makan besi. Kenapa? Semua orang tahu itu tidak bisa dimakan. Dan memang besi bukan makanan. Atau bilang jangan minum api. Semua orang tahu api tidak bisa diminum dan memang api bukan minuman. Maka larangan kita itu tidak ada manfaatnya. Paham tidak nih bedanya kapan larangan itu berlaku atau tidak, itu paham tidak? Paham, Tat. Kalau Pak Ali sudah bilang paham, insya Allah paham. Nah itu, jadi larangan itu berlaku ketika si objek yang dilarang itu memang sya'ninya itu ya nih, memang dianya bisa dilakukan. Itu satu. Dan yang kedua, dan sebagian orang menganggap hal itu. Misalnya sebagian orang memakan hal itu. Nah, kalau kita datang melarang, baru larangan itu bernilai. Baru larangan itu berlaku. Nah, sekarang dikatakan Imam AS mengatakan laisal khairu an yaktsura maluka wa waladu. Kebaikan itu bukanlah banyak anak dan banyak harta, bukan. Nah, nih. Kan mengingkari nih. Imam AS mengingkari. Imam AS mengatakan kebaikan itu bukanlah banyak anak dan juga bukan banyak harta. Nah, Imam AS mengingkari. Kapan pengingkaran itu berlaku? Nah, kita bawa kaidah yang tadi barusan kita bahas. Kapan pengingkaran itu berlaku? Pengingkaran itu berlaku dengan dua syarat tadi. Yang pertama,
hal yang diingkari itu memang bisa untuk dilakukan, yakni apa? Ya ini memang layaknya dia demikian, seperti babi tadi karena dia hewan, dia bisa dimakan. Kalau dalam contoh kita ini, harta dan anak itu dari segi harta dan keanakannya, dia memang bisa dikatakan sebuah kebaikan. Ini satu. Dan yang kedua, sebagian orang melakukan hal itu. Sebagian orang menganggap hal itu. Dan di contoh kita ini, sebagian orang, jangankan sebagian. Bukan hanya sebagian, tetapi ada besarnya lagi. Jadi sebagian besar manusia menganggap harta dan anak itu adalah kebaikan. Lalu Amirul Mukminin alaihissalam datang mengingkari hal ini. Barulah pengingkaran itu bermakna. Jelas ini, paham maksudnya. Tapi ada pertanyaan, Ustaz. Ya, fadol. Nah, berarti hadis-hadis yang kan ada tuh bahwa banyak anak, banyak rezeki, kemudian Rasulullah itu bangga dengan keturunan yang banyak. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Nanti kita akan bahas. Jadi apakah harta itu bukan kebaikan? Apakah anak itu bukan kebaikan? Nanti kita akan bahas. Sampai sini paham ya. Jadi kapan momen Amirul Mukminin alaihissalam datang melarang? Momen itu terjadi karena dua objek tadi itu, si harta dan si anak itu memang dia bisa untuk dijadikan kebaikan. Dan yang kedua, sebagian besar orang menganggap memang bahwa kebaikan hakiki itu ya dua ini. Jadi kalau saya punya banyak anak dan saya punya banyak harta, maka saya telah diberikan kebaikan oleh Allah. Maka saya adalah orang yang paling beruntung. Istilahnya kan itu, kan ya. Tetapi Imam alaihissalam datang menolak hal itu. Imam alaihissalam bilang, no, bukan. Bukan, kebaikan itu bukanlah banyak anak dan banyak harta, bukan. Tetapi kebaikan itu adalah banyak ilmu, besar kesabaran, ya, besar kesabarannya, dan bangga menjadi hamba Tuhan. Bagaimana Amirul Mukminin alaihissalam datang ke tengah masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain, Amirul Mukminin alaihissalam datang melihat dari sudut pandang yang lain. Sebagian besar masyarakat memandang kebaikan adalah banyak harta, banyak anak. Imam Ali alaihissalam bilang bukan. Kebaikan adalah banyak ilmu, besar sabar, dan bangga menjadi hamba. Ini medan pembahasannya itu. Lalu orang akan mengatakan, misalnya kayak yang dibilang kan bahkan di beberapa riwayat ya dikatakan, bahkan di ayat sendiri mengatakan bahwa harta itu adalah nikmat, yakni hadiah, mawahib, hibah dari Tuhan. Warisan tuh, ayat yang membahas tentang warisan dikatakan jika seseorang mati dan meninggalkan wataraka khairan, meninggalkan khairan di sini yakni bermakna warisan, dan dia mati fa intaraka khairan, jika dia mati meninggalkan warisan, maka dia harus menuliskan wasiat, nanti pembagiannya ke siapa sih. Berarti di sebagian teks-teks kita, riwayat maupun ayat, harta itu juga dianggap sebagai kebaikan. Anak juga begitu, anak juga dianggap sebagai hadiah, sebagai kebaikan. Nah, makanya kita bilang tadi apa? Kita bilang kebaikan yang nisbi, kebaikan yang semu, bukan kebaikan hakiki. Apa maksudnya? Maksudnya begini, banyak anak dan banyak harta ini bisa menjadi kebaikan kalau dicantolkan ke kebaikan yang hakiki tadi. Nah, si banyak anak dan si banyak rezeki ini, si banyak anak dan si banyak harta ini bisa menjadi kebaikan, akan dinilai dengan kebaikan kalau dia dicantolkan kepada kebaikan hakiki. Makanya dari awal saya katakan ada kebaikan semu, nisbi, dan ada kebaikan hakiki. Contoh misalnya, saya banyak harta, oke. Lalu saya gunakan untuk pengembangan Islam. Saya gunakan untuk membantu mukmin-mukmin yang sedang kesusahan. Saya gunakan untuk fasilitas
masyarakat umum. Misalnya apa? Membenarin jalan. Misalnya apa? Saya membuat sanduk, apa namanya itu sanduk. Saya buat kalau di Indo tempat penyimpanan gandum, penyimpanan padi, lumbung. Nah, saya bangun lumbung, misalnya lumbung apa? Lumbung padi apa? Orang-orang bisa nyimpan di situ. Saya membuat bantuan demikian. Atau apalagi, saya memperhatikan anak-anak yatim, fakir miskin. Terus apalagi, saya buat pesantren, saya segala macam, saya membantu orang sekolah, saya memberikan beasiswa anak-anak sekolah. Banyak harta, tapi digunakan untuk jalan yang itu. Nah, ini baru dikatakan harta yang itu baik. Ini baru dikatakan harta yang harta itu adalah. Kenapa? Karena dia disandingkan kepada apa? Kepada ilmu. Kenapa? Karena dia punya ilmu tuh. Makanya dikatakan harta dan anak kalau dia disandingkan pada yang hakiki tadi kan ada 3 tuh. Banyak ilmunya, sabarnya besar, dan bangga menjadi hamba Tuhan. Dia banyak ilmunya. Kenapa? Dia tahu kalau saya sudah punya uang, saya manfaatkan untuk fasilitas masyarakat, untuk mukmin, maka ekonominya dan Islam akan nah, kecerdasan dia, keluasan ilmu dia itu mampu memanage uang ini harus digimanakan. Bukan terus saya punya banyak uang, iya terus mau apa? Kalau saya mau banyak uang, saya mau buat istana, itu mah cuman kamu sendiri yang nikmati. Nanti kalau besok-besok ada gempa, kamu dan istanamu juga terkubur dalam tanah. Saya punya banyak uang, iya terus apa? Saya mau beli emas banyak-banyak nih, saya mau beli saham Antam apa segala macam. Lama-lama kamu yang dihantam. Kenapa? Tiba-tiba anjlok, jelas. Kamu kena hantam habis, mati sendiri. Mati sendiri ditanya, kenapa matinya? Oh iya, sakit jantung. Kenapa sakit jantung? Sahamnya anjlok. Saya rasain sendiri, beli saham banyak-banyak, tiba-tiba anjlok, mati sendiri. Kamu sendiri yang membuat jalan kematianmu. Makan itu. Makan gitu jadinya. Tapi kalau misalnya ada satu, kalau yang teman-teman zaman-zaman kadim ya, ada pembalap, kita tidak bahas Imam Khomeini, ini kebetulan momennya juga momen revolusi Islam Iran, 22 Bahman. Imam Khomeini itu musallam, Imam Khomeini itu sudah istilahnya, sudah mau tabar lah. Ini enggak, ini ada satu sosok, dia tokoh olahragawan, pemain balap mobil, namanya berkebangsaan Itali. Dia menjuarai sebelum Michael Schumacher. Siapa? Ada ndak yang suka balapan mobil F1? Sebelum Michael Schumacher dia yang selalu megang. Senna. Iya kalau ndak salah. Senna Brazil lu kan Ustaz? Brazil ya, bukan Italia, Brazil. Senna. Aris. Senna. Aron Senna ya? Ya kurang lebih begitu Ustaz. Kalau nggak salah. Danton Senna ya. Ala kulihal Danton Senna apa? Walhasil si Senna itu. Nah ini ada kisah, jadi kita sedikit dari bahas hikmat, bahasa mobil, ala kulihal. Tapi ada pelajaran di sini. Dia orang Kristen, orang Brazil, orang Kristen. Brazil ini kan negara miskin. Brazil itu dari dulu mereka punya pemain bola. Yang terkenal di Brazil itu bola. Mereka punya Pele, mereka punya Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, segala macam, do itu mereka semua. Kan gitu. Tapi lalu tiba-tiba muncul seorang Senna. Terus si Senna ini dia dari seorang Kristen yang mutadayyin lah, istilahnya Kristen yang mutadayyin. Dia memenangi sekitar 7 kali balapan ya. Dan kaya raya, banyak banget uangnya sudah, tapi beda sama yang lain. Jadi kalau aktor-aktor bola itu, pemain atlet-atlet bola itu, dia kaya ya udah dia nikmati sendiri. Kayak Neymar kaya, kaya banget, punya helikopter pribadi, jet pribadi, tapi dia nikmati sendiri, punya istana sendiri. Ronaldinho, siapa lagi, Rivaldo, semua, Roberto Carlos, kaya dan nikmati sendiri. Tapi si Senna ini beda, dia dari hasil balapan itu kaya raya, dan dia membuat muasasah, dia membuat yayasan, di mana yayasannya itu yang pertama memberi beasiswa gratis ke anak-anak sekolah di Brazil. Yang kedua membantu orang-orang susah yang ada di lingkungan dia di sekitar dia. Yang ketiga dia membuat rumah sakit, fasilitas umum, dia pokoknya top sudah ini orang. Sampai satu ketika sebelum dia balapan terakhir, terus dia nelpon kakaknya, minta tolong bukain Injil dong.
saya mau balapan ini, bentar lagi tolong buka Injil. Pas dibuka Injil, ayat, jadi kalau kita itu kayak istighfar. Pas dibuka Injilnya pembahasannya tentang kematian dengan damai. Senanya katanya, kakaknya cerita, katanya Sena itu waktu itu kayak bilang terima kasih, apa udah dibacain apa semua, udah pas balapan terus gagal, mati tabrakan. Nabrak yang keluar jalur. Nah, kalau antum lihat, coba antum nanti tonton di YouTube bagaimana prosesi kematian Sena itu. Ketika dikabarkan Sena meninggal, itu satu negara, bukan satu provinsi, bukan satu negara Brazil. Jadi kalau kemarin teman-teman melihat bagaimana Imam Khomeini meninggal satu Iran semua hitam, di Brazil juga pernah terjadi. Di mana ketika si Sena meninggal, itu satu-satunya yang terjadi di Brazil. Tidak pernah sebelumnya presidennya mati juga enggak. Tapi pas si Sena ini mati, enggak, itu semua turun ke jalan, dari yang kecil sampai yang tua nangis. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa? Karena si Sena itu menggunakan kekayaannya untuk fasilitas masyarakat. Dia tidak nikmati sendiri. Dia tidak membesarin perutnya sendiri. Dan orang, jadi kalau kita selalu mendengar dikatakan jadilah kalian manusia yang ketika kalian tiada akan ditangisin, jangan sampai kita kalah dari si Sena. Kita punya imam, kita punya riwayat, kita punya hikmah yang segini luas, tapi kita tidak ngamalin. Si Sena yang dia tidak punya ini, tapi dia ngamalin. Mereka cuma punya satu kunci saja. Mereka cuma punya kunci, kalau dipukul sebelah kanan, kasih pipi kiri misalnya. Tapi berhasil tuh. Nah, itu bagaimana kekayaan seharusnya lalu dikatakan anak. Anak di sini bukan maksudnya kita banyak anak, bukan. Oh, ini banyak anak, kita mau banyak, bukan. Anak di sini sebagai kinayah, sebagai kiasan. Anak itu sebagai kiasan. Kiasan terhadap apa? Terhadap kekuatan, terhadap kekuasaan. Kenapa? Karena zaman dulu ketika orang banyak anak, maka dia kabilahnya itu paling kuat tuh. Kan banyak anak berarti kabilahnya kuat, banyak lelaki istilahnya gitu. Banyak pendekarnya. Nah, berarti di sini waladuk ini banyak anak, maksudnya banyak kekuatan, banyak kekuasaan. Jadi banyak harta dan banyak kekuatanmu itu bukan sebuah kebaikan. Itu bukan sebuah kebaikan. Tetapi kapan dia menjadi kebaikan? Kalau dicantolkan dengan yang kebaikan. Yani apa? Yani banyak ilmu, sabar, dan bangga menjadi. Lalu dikatakan, fa'in ahsanta hamidallah. Jika kamu berbuat baik, maka syukurin tuh. Oh, sudah ngasih tetangga, ngasih apa, bubur sumsum, misalnya Bu Ina buat bubur sumsum, kasih tetangga sebelah, jangan terus bawa bubur sumsum, kasih tetangga sebelah, pas ngasihnya terus, alhamdulillah ya Allah, saya sudah buat baik, ya jangan juga, ini tetangga sebelahnya makanya jadi kayak, ini apa sih orang tadi ini ngasih tapi kok mengucapnya depan anak, enggak, jadi kasih saja, nanti pulang, masuk kamar, kunci, baru syukur, saya sudah berbuat baik, itu namanya bersyukur. Yang kedua, fa'in asata istighfarta. Jika kamu berbuat buruk, minta ampunan. Artinya apa? Artinya kita tidak ada jalan untuk berputus asa. Jadi semua jalan itu diarahkan untuk kebaikan. Kita sudah berbuat baik, maka disuruh bersyukur. Dan kita misalnya nauzubillah berbuat buruk, kita disuruh istighfar. Jadi jalan apapun yang kita pilih, di situ selalu ada jalan menuju kebaikan. Pintu mana saja yang kita buka, di situ selalu ada jalan kebaikan. Selagi kita tidak putus asa. Wala khaira fid dunya illa lirajulain. Dan kebaikan di dunia ini hanya berlaku bagi dua. Siapa aja tuh? Yang pertama, rajulin adnaba dunuban bahwa yatadaruha bittaubah. Ini lelaki, manusia yang ketika dia berbuat dosa, maka dia menggantinya dengan bertobat. Astagfirullah. Ini bertobat nih gimana caranya bertobat? Bertobat tuh ya sungguh-sungguh, bukan cuma tobat. Enggak. Ya, ini ada syarat-syarat tuh. Apa itu? Ini betul-betul tidak mengulangi. Terus membalas dengan kebaikan. Sudah misalnya berbuat dosa, maksiat, langsung balas dengan kebaikan, kasih sedekah, fakir miskin, anak yatim.
Apalagi misalnya bantu orang. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, warajulin musari ufid. Golongan yang kedua yang mendapatkan kebaikan dunia adalah orang-orang yang bergegas dalam kebaikan. Di ayat Al-Quran dikatakan fastabiqul khairat was-sabiruna as-sabirun ulaika muflihun. Dan orang-orang yang bergegas dalam berbuat kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang menang, yang jaya. Jadi kita disuruh untuk bergegas dalam hal-hal yang kebaikan. Nah, masalah bergegas dengan kebaikan, bergegas dalam kebaikan, ini kan ada banyak. Ada kayak yang tadi kita contohin, bantu miskin, bantu anak yatim, ini segala macam ada banyak. Tetapi ada penggalan di dalam doa ahad. Salah satu penggalan di dalam doa ahad dikatakan, dan aku bergegas dalam fiqodoi hajatik, yakni aku bergegas dalam menyelesaikan atau aku bergegas dalam melakukan kebutuhanmu. Terhadap imam zaman tuh di dalam doa ahad tuh kalau antum baca dikatakan wasrau ila qodoi hajatik, yakni aku bergegas dalam melakukan kebutuhanmu. Apa ini kebutuhan imam zaman? Kita mengatakan dan aku bergegas dalam melakukan kebutuhan imam zaman. Apa ini kebutuhan? Kebutuhan imam zaman ini kebetulan kita sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Ini sudah mau momen-momen Sya'ban ini kan, ini sudah 26 Rajab ya, 27 hari ini ya, 26. Ya, ini hari 27 Rajab, Mab'as. Nanti 2 hari lagi itu masuk Sya'ban tuh kan, 1 Sya'ban sampai 15. Nah, momen Sya'ban ini akan ada pembahasan tentang Mahdawiyah. Momen Sya'ban ini akan ada pembahasan tentang Mahdawiyah. Nah, nanti kita akan ketemu di sana, teman-teman di sana, dan akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan qodoi hajat. Ini menyelesaikan hajat-hajat imam. Ini apa ini hajat-hajat imam? Nanti akan dibahas di sana. Yang akan dibawakan oleh Ustaz Ismail Naba, insyaallah ta'ala. Nanti silakan ditanyakan. Nah, kalau masih belum puas, baru nanti kita diskusikan lagi di pembahasan kita. Kira cukup demikian dulu hari ini, karena di sini mau ada pemilu, saya sampai sekarang belum nyoblos. Nah, itu satu kisi-kisi biar teman-teman semangat itu. Nanti dingin, Ustaz. Insya Allah panas terus kalau tentang Mahdawiyat. Dikit Ustadz, dikit lah. Dikit, Ustaz. Salah satu kodok hajat imam zaman ajallah fardhu syarif ini, yakni tetap menjaga istilah kita itu beramar ma'ruf terhadap Republik Islam Iran. Beramar ma'ruf terhadap Republik Islam Iran. Kenapa? Karena salah satu amalan ibadah, kalau ada bab ibadah itu kan ada 10 tuh. Bab ibadah itu ada 10, ada toharoh, ada sholat, ada itikaf, ada puasa, ada humus, ada haji, ada umroh, ada jihad, ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini salah satu ibadah. Dan salah satu ibadah yang paling besar, perkataannya Rahbar, salah satu ibadah yang paling besar di zaman ini adalah menjaga keutuhan Republik Islam. Kenapa? Karena inilah tajalli dan wajah hukumah Islamiyah. Inilah wajah hukumah imam zaman ajalullah para. Salah satu hajatnya ya ini kita jangan sampai dari kita itu menjatuhkan martabat pemerintahan Islam Iran. Mungkin orang akan mengatakan, wah Yusuf ini Iran sentris. Oh tidak, tunggu dulu, kamu jangan cepat-cepat menghukumi seseorang itu Iran sentris. Kamu duduk dulu dengan Yusuf, diskusi dulu dengan Yusuf. Nanti kalau sudah mendapatkan hujah-hujahnya, sudah disampaikan dalil-dalilnya, kalau masih mau mengatakan Yusuf Iran sentris, betul, bismillah itu hak. Tapi jangan belum diskusi udah bilang Yusuf Iran sentris. Pahami dulu apa itu Iran sentris dan apa persoalan Mahdawiyah. Jangan disamaratakan. Yusuf tidak mengatakan, oh kamu berbudayalah seperti budaya Iran. Yang apa? Yang misalnya nurus tahun baruan Iran. Enggak, Yusuf enggak nyuruh. Atau kamu
kayak model Iran apa itu misalnya makannya nun, enggak nurut itu Iran sentris ya. Kalau itu mah Iran sentris. Oh, di Indonesia kita harus makan nun, di Indonesia kita makan enggak, itu kalau itu Iran sentris. Tapi persoalan pemerintahan ini bukan Iran sentris, ini persoalan Mahdawiyah. Oke, insya Allah kita lanjut minggu depan. Ini malam Jumat, kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita, mukminin, mukminat di mana saja berada, ayah kita, ibu kita, abang, adik, paman, bibi, kakek, nenek, anak kita, suami kita, istri kita yang telah mendahului kita semua, sanak famili kita di mana saja mereka berada yang telah mendahului kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, segala kesalahan kita semua. Dan juga untuk guru-guru kita, khususnya Pak Ustaz Allah darajatah, untuk marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Toham Safwa, Ustaz Ahmad Rusdi, Ustaz Muhammad Reza Segaf, Ustaz Hussein Habsyi, Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, dan juga untuk ustaz-ustaz yang lain yang luput dari sebutan kita. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua, menerangi kubur mereka, dan juga untuk ulama dan para ustaz, khususnya Imam Syafi'i dan juga Al-Muhammad Tabai, Abdul Bahjat, Al-Hasan Zuhri, dan juga untuk ulama yang masih hidup, Pak Azam, Hafizahullah, dan untuk kezuhuran Imam Zaman Al-Fatihah, Al-Fatihah, Ma'as-Salawat.